Dan ada informasi tambahan bahwa ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 hanya dilakukan satu kali, yaitu pukul 6. Dan yang kedua, puji-pujian sebelum khotbah yaitu dari jemaat kolom 6 dan puji-pujian sesudah khotbah dari kolom 8. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memuji Tuhan, dan saya undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Menyeberangi laut Tebrau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru dengan demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian berangkatlah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengeluarkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tempat laut, dan pada waktu jaga pagi Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya,
Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda. Dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum khotbah istirahat ini, puji-pujian. Untuk puji-pujian sebelum khotbah diundang seluruh jemaat Kolom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Puji nama Tuhan sebagai persekutuan orang-orang percaya gereja Tuhan. Kita boleh menikmati persekutuan yang indah di hari Minggu kedua di bulan Mei ini dalam persekutuan bersama jemaat Gemi Yudea Padua. Kali pertama saya ada di sini melayani dan berjumpa dengan jemaat sebagai satu persekutuan sewilayah Menara Timur 6 sekaligus
perkenalan ya. Pendeta adalah Ketua Badan Pekerja Jemaat Yerusalem Palu. Jadi orang satu keluarga wilayah Manado Timur Tengah. Masih dalam suasana kebahagiaan perayaan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kita ada dan menikmati persekutuan yang berbahagia ini. Minggu ini lewat gereja Masih Injili di Minahasa, tapi juga persekutuan semua orang percaya, jika Tuhan menghendaki, saya dan saudara-saudara akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di hari-hari ini menjadi suatu perenungan tersendiri bagi kita. Betapa dahsyatnya, betapa hebatnya, luar biasanya Tuhan kita yang sudah memberi kita kemenangan atas segala kesulitan, persoalan, tapi terlebih atas sengat maut, yaitu dosa yang sudah menjadi dosa warisan dari awal sampai patora, bahkan keturunan-keturunan yang akan datang. Kasih setia Tuhan itu sangat terbukti bagi saya dan bagi saudara-saudara semua. Dan dalam perenungan kita sebagai warga ini, kita dihentar dengan bacaan Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayat 31 dengan tema mingguan Tuhan memimpin perjalanan umatnya, menceritakan bagaimana penyertaan Tuhan Allah kepada bangsa Israel yang adalah bangsa pilihannya, yang adalah umat kepunyaannya, yang pada waktu itu benar-benar sementara diproses oleh Tuhan menuju tanah yang dijanjikannya, itulah Kanaan. Kalau kita belajar secara keseluruhan dari kitab Keluaran ini, dia terdiri dari 3 bagian besar. Bagian pertama, Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Bagian kedua, Musa memimpin umat Israel di padang gurun. Dan bagian ketiga, Musa dan umat Israel di Gunung Sinai. Nah, itu secara keseluruhan kitab Keluaran. Dan bacaan kita itu masuk dalam bagian yang pertama, bagaimana Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu, pemuda remaja, anak-anak boleh membaca perikop sebelum bacaan kita hari ini, bagaimana proses Tuhan terhadap umat Israel itu ketika di Mesir. Cukup lama mereka ada di sana, ratusan tahun, sehingga intimidasi kehidupan mereka sebagai budak di Mesir sungguh-sungguh mereka sangat alami dan rasakan. Sehingga sebagai budak di ratusan tahun ini, mereka sangat mendambakan pembebasan dari Tuhan Allah melalui para pemimpin-pemimpin yang Tuhan izinkan memimpin bangsa Israel, termasuk melalui Musa. Dan Tuhan mengizinkan ini terjadi. Kita semua tahu cerita tentang 10 tulah di Mesir, ya. 10 tulah di Mesir ini dipakai Tuhan memproses iman dari bangsa Israel, tetapi juga Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami kesulitan-kesulitan, termaksud bangsa Mesir, sehingga setelah 10 tulah ini Tuhan menyatakan kemahkuasaannya, yaitu lewat tuntunan Musa. Dia mengizinkan Israel keluar dari Mesir. Dengan apa caranya? Jelas sekali dalam bacaan kita, ketika Tuhan menuntut mereka dengan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam.
Itu ada dalam pasal 13 ayat 17 sampai ayat 22. Hal yang Tuhan buat setelah ada 10 tulah, di mana bangsa Israel ini merindukan sekali pembebasan. Tuhan membuat bangsa Mesir diliputi dengan awan. Ya. Bangsa Mesir diliputi dengan awan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan benarlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya, dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Nah, jadi harapan kerinduan bangsa Israel ini supaya boleh bebas, maka Tuhan jawab. Musa berseru-seru sebagai seorang pemimpin. Musa adalah perwakilan dari seluruh umat Israel. Sumpah Bataria gerak, minta supaya mereka boleh keluar dari tempat itu. Dan ketika tiang awan menutupi keberadaan dari bangsa Mesir, orang yang dapat dia apa-apa. Kesempatan lagi orang Israel untuk meninggalkan Mesir, tapi orang diperhadapkan dengan tantangan baru, yaitu di hadapan orang tidak bisa lewat karena ada laut terbentang. Sehingga apa yang dilakukan Tuhan itu dalam perikop perenungan kita untuk minggu ini, di mana Tuhan bilang, Musa, angkat dengan tongkat, tunjukkan ke tengah laut, dan pasti Tuhan akan menyatakan mujizat. Dengan maksud tadi agar bangsa Mesir mengetahui siapa Tuhan, Firaun mengetahui siapa Tuhan, tapi juga umat Israel akan mengetahui siapa Tuhan yang adalah Tuhan Allah yang sudah memilih mereka. Ayat 21. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, tempat kering, sedang di kiri dan di belah di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Peristiwa ini mungkin orang pernah lihat, ada gambar-gambarnya, ya, laut terbelah, orang Israel berjalan di tengah. Mungkin ada yang pernah nonton filmnya juga. Orang Mesir mengejar, menyusul mereka. 23. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai di tengah-tengah laut. Sedikit saya mau katakan, dalam kehidupan bangsa Israel dan Mesir waktu itu, orang yang punya kuda hanyalah orang-orang tertentu. Waktu itu kuda hanya dimiliki oleh raja, dan kekuatan raja itu diukur dengan jumlah kuda dan kereta. Ya, karena itu yang semua orang ada kuda, tidak semua orang ada kereta. Jadi cuma orang tertentu termasuk raja. Dan kereta itu dilengkapi 2 atau 3 orang. Kalau dia 3 orang, orang pertama adalah pengendali, orang kedua adalah purubala, dan orang ketiga adalah pembantu. Dan di setiap kereta itu dilengkapi dengan pisau-pisau, sehingga akan banyak memakan korban. Jadi orang yang memakai kereta itu ditunggangi dengan kuda sosial betul. Ternyata bukan cuma itu off-road kota itu ada DP navigator. Ternyata dengan ini kereta ada, so disiapkan siapa yang
dan mereka yang mengendarai kereta itu sosial dengan peralatan perang. Dan ini dimiliki oleh bangsa Mesir. Firaun dan pasukannya menggunakan semuanya itu. Dan Tuhan sengaja mengeraskan hati mereka sehingga orangnya tidak kasih biar itu bangsa Israel pergi, tapi orang lain baku ikut. Dan Tuhan mengizinkan itu sehingga ketika bangsa Israel sudah berjalan di tengah-tengah laut Teberau, maka Firaun dan pasukannya pun ikut dalam rangka mengejar. Dan di saat itulah kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika bangsa Israel selewat, Tuhan izinkan. Tuhan bilang ke Musa, angkat ulang anak tongkat, sehingga laut itu menjadi satu Tuhan. Dan seluruh pasukan dari Firaun, kereta-keretanya termasuk Raja Firaun, mereka mati tenggelam di tengah-tengah laut Teberau. Pada akhirnya ketika peristiwa itu terjadi, sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan, agar supaya bangsa Israel, Musa tapi juga seluruh bangsa ini mengakui siapa Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan, maka melihat peristiwa itu mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mereka percaya bahwa Allah Tuhan yang memilih mereka adalah Allah yang benar-benar berkuasa. Dan orang Mesir juga yang menyaksikan orang yang tersisa orang dia memang yang berperang melawan bangsa Mesir bukanlah Musa dan kawan-kawan, tetapi Allah sendiri yang berperang melawan mereka. Sehingga dia bilang Firaun itu pasukan-pasukan waktu orang dia, aduh orang ini memang mau kalah, Allah yang pimpin pada orang. Tapi ketika orang berbalik, Tuhan tidak mengizinkan mereka selamat, maka orang musnah semua di laut Teberau. Jemaat yang diberkati Tuhan, cerita ini sederhana, cerita sekolah minggu, banyak sudah mengingatkan kepada orang semua sebagai jemaat Tuhan menghadapi realitas hidup di era 4.0. Orang bukan diperhadapkan dengan laut Teberau, orang bukan diperhadapkan dengan Mesir, dengan kekuasaan Firaun, tetapi ada banyak hal-hal modern yang seringkali memproses iman kita. Tapi terkadang sebagai umat Israel masa kini, saya dan saudara-saudara tidak mampu selami proses-proses Tuhan. Kadang ketika Tuhan izinkan mungkin orang sakit. Kadang ketika Tuhan izinkan mungkin dalam kehidupan pekerjaan, karir kita melemah. Kadang ketika Tuhan izinkan dalam tanggung jawab pelayanan kita gagal. Kita bukan mencari Tuhan. Kita bukan semakin kuat mencari Tuhan, sujud berdoa menyembah Tuhan. Tapi terkadang iman kita kendor, rapuh, kita mungkin meragukan Tuhan. Itu pertemuan minggu-minggu lalu, ya. Meragukan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Biasanya begitu. Aduh, pergumulan sukanya belum kelar tuh satu, so ada satu, tambah satu, meragukan kuasa Tuhan, meragukan proses Tuhan dalam hidup. Sehingga bagian firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sekalipun kita tidak mampu menyelami dengan mata fisik, kita tidak mampu menyelami dengan kedagingan kita, tetapi marilah kita terus datang kepada Tuhan dalam iman. Ada firman Tuhan bilang, iman sebesar biji sesali mampu memindahkan gunung. Ini satu perkataan motivasi, jaminan buat kita. Bayangkan biji sesali kecil sekali, tapi orang memiliki iman kecil sekalipun, dia boleh melakukan dan terjadi hal besar dalam hidup. Maka itu pun yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel. Awalnya mereka sudah bersungut-sungut, bahkan umat Israel so bilang sama Musa, siapa
daripada ikuti anak. Dan itu kadang menjadi sungguh-sungguh kita sebagai manusia. Kenapa waktu program jemaat pagi ini? Apa waktu ini program? Waktu lalu tidak begitu. Payah kok orang pediat kendeng penatua. Payah kok ini pendeta ini. Payah kok ini versus periode ini. Karena memang segala sesuatu yang baru atau yang baik pasti menuntut hak pengorbanan juga. Tidak ada sesuatu yang baik berhasil mahkota tanpa pengorbanan. Tidak ada sesuatu kebaikan yang orang cuma terima cuma-cuma. Belajar dari Kristus, mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus orang semua berdosa. Mahkota keselamatan manusia saya dan saudara-saudara bukan cuma-cuma itu semua orang peroleh, tapi bayar harga yang mahal lewat tubuh dan darah Kristus. Maka itu juga lah yang harus kita jalani, berproses dalam hidup sebagai umat Tuhan di masa kini. Tantangan persoalan pergumulan boleh ada, iman kita tetap kuat. Ya, orang bilang jangan cuma terima-terima itu bagus. Ketika berproses kesulitan orang langsung menyerah, angkat tangan. Jangan, berusaha dan berusaha. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dan bagi orang percaya, orang yang bertahan sampai akhir, dia pasti akan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana tema ibadah kita untuk minggu berjalan, Tuhan memimpin perjalanan umatnya. Kalau Tuhan yang memimpin, siapakah lawan kita? Tidak ada. Amin. Amin. Karena itu berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sesuai kata hati kita sendiri, kedagingan kita, popularitas kita, jabatan, kekayaan, tapi berjalanlah terus bersama dengan Tuhan. Sehingga yang mustahil sekalipun itu akan menjadi mungkin. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita, sambil kita menyanyi besarlah untuk kasih karunia